Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Aryani dengan NIM C1C020090 dari kelas R12 Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan perpajakan 1 bab 4, yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Cara dan sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Namun, terhadap konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini, karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan di Indonesia berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni ada 1. Self-assessment system, 2. Official assessment system, 3. Withholding assessment system. Agar dapat membandingkan 3 sistem tersebut, mari kita ulas satu persatu pengertian masing-masing sistem pemungutan pajak tersebut. Yang pertama ada self-assessment system. Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajak ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self-assessment system diterapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPH. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Namun, terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini, karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan. Maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan wajib pajak sekecil mungkin. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak self-assessment. Yang pertama, ada penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Kedua, wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya melalui dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. Yang ketiga, pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. Yang kedua ada official assessment system. Official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang merupakan wewenang untuk menentukan bentuk pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungutan pajak. Dalam sistem pemungutan pajak official assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan pajak bumi bangunan atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang, melainkan cukup membayar PBB berdasarkan surat pembayaran pajak terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sistem perpajakan official assessment. Yang pertama, ada besaran pajak terutang dihitung oleh petugas pajak. Kedua, wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka. 3. Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat keputusan pajak. Yang keempat, pemerintah memiliki hak penuh dan dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan. Yang ketiga ada withholding assessment system, yaitu di mana besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang wajib pajak juga aparat pajak atau fiskus. Contoh withholding system adalah pemungutan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayar pajak tersebut. Jenis pajak menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh final pasal 4 ayat 2 dan PPN.
Selanjutnya yaitu pembahasan tentang tarif pajak. Adalah suatu dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Tarif pajak dapat berupa presentasi yang ditentukan oleh pemerintah. Ada beberapa jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Yang pertama ada tarif tetap. Jenis tarif yang terakhir adalah tarif tetap dan tarif regresif yang dimana saat pemungutan tarif pajaknya akan selalu tetap tanpa melihat jumlah dari keseluruhan dasar pengenaan pajaknya, sehingga tarif yang dikenakan besarnya sama bagi seluruh wajib pajak. Tarif tetap ini juga diartikan sebagai tarif yang akan selalu sama dan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintahan, seperti contoh bea cukai dengan nilai yang sudah ditentukan oleh pemerintahan. Tarif proporsional. Tidak seperti tarif progresif dan tarif regresif, tarif proporsional saat pemungutan pajaknya atas presentasinya akan tetap dan tidak terjadi perubahan terhadap keseluruhan dasar mengenai pajaknya. Jadi, bisa dibilang bahwa besar apapun jumlah objek pajak yang dikenakan dalam pajak penghasilannya, presentasinya pun akan tetap sama. Dalam hal ini, contohnya ada adanya PPN sebesar 10% dan PBB sebesar 0,5% dari apapun objek pajaknya. Selanjutnya ada tarif progresif, di mana dalam tarif progresif saat pemungutan pajaknya atas presentasinya akan naik sebanding dengan jumlah dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia sendiri, jenis tarif pajak inilah yang diterapkan sebagai metode pengenaan pajak penghasilan orang pribadi. Tarif selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini, di mana laporan penghasilan 0 sampai dengan 50 juta, tarifnya 5%, lebih dari 50 miliar, sampai dengan 250 juta, 15%, 250 juta, sampai dengan 500 juta, 25%, lebih dari 500 juta, 30%. Yang kedua tadi yaitu lebih dari 50 juta sampai 250 juta. Selanjutnya ada tarif degresif, kebalikan dengan pajak progresif. Presentasi pajak dengan tarif degresif yang dipungut akan lebih kecil saat dasar pengenaan pajaknya meningkat. Dengan kata lain, presentasi atas tarif pajak akan semakin rendah atau menurun ketika dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Dalam praktik perundang-undangan Indonesia, tarif degresif tidak pernah diimplementasikan. Terdapat 3 jenis tarif pajak degresif diberikan oleh besaran penurunan tarifnya. Pertama, tarif degresif proporsional yang presentasinya penurunannya selalu sama dan tidak terpengaruh oleh DPP. Kedua, tarif pajak degresif yang besaran penurunannya semakin kecil jika DPP meningkat. Terakhir, tarif pajak degresif yang presentasi menurun tarifnya meningkat seiring dengan meningkatnya DPP. Selanjutnya ada fungsi pajak. Kita mengetahui tentang pengertian pajak dulu, yaitu pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Fungsi pajak, yakni guna membiayai pengeluaran. Manfaat pajak digunakan untuk melakukan pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri. Fungsi pajak, anggaran. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dan memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Pada dasarnya, negara membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Biaya yang diperlukan negara ini dapat diperoleh melalui penerimaan pajak yang dibayarkan oleh warga negara yang terdaftar sebagai wajib pajak pada negara. Pajak dapat digunakan oleh negara untuk membiayai rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya. Untuk hal yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, biaya yang digunakan dapat berasal dari tabungan pemerintah, yaitu dari penerimaan dalam negeri yang dikurangi dengan pengeluaran rutin. Untuk tabungan pemerintah perlu ditingkatkan setiap tahunnya menyesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan penggunaan yang semakin meningkat, dan peningkatan akan tabungan pemerintah ini diharapkan juga dapat berasal dari sektor pajak. Yang kedua yaitu fungsi mengatur atau yang disebut fungsi reguler, disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgeter di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara. Pajak dimasukkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bila mana perlu mengubah suasana pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi reguler juga disebut fungsi tambahan karena fungsi reguler
ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak oleh DPP. Kedua, tarif pajak degresif yang besaran penurunannya semakin kecil jika DPP meningkat tarif. Terakhir, tarif pajak degresif yang presentasi menurun tarifnya meningkat seiring dengan meningkatnya DPP. Selanjutnya ada fungsi pajak. Kita mengetahui tentang pengertian pajak dulu, yaitu pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Fungsi pajak, yakni guna membiayai pengeluaran-pengeluaran. Manfaat pajak digunakan untuk melakukan pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri. Fungsi pajak, anggaran. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dan memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Pada dasarnya, negara membutuhkan biaya untuk dapat menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Biaya yang diperlukan negara ini dapat diperoleh melalui penerimaan pajak yang dibayarkan oleh warga negara yang terdaftar sebagai wajib pajak pada negara. Pajak dapat digunakan oleh negara untuk membiayai rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya. Untuk hal yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, biaya yang digunakan dapat berasal dari tabungan pemerintah, yaitu dari penerimaan dalam negeri yang dikurangi dengan pengeluaran rutin. Untuk tabungan pemerintah perlu ditingkatkan setiap tahunnya menyesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan penggunaan yang semakin meningkat, dan peningkatan akan tabungan pemerintah ini diharapkan juga dapat berasal dari sektor pajak. Yang kedua yaitu fungsi mengatur atau yang disebut fungsi reguler, disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgeter di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara. Pajak dimasukkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bila mana perlu mengubah suasana pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi reguler juga disebut fungsi tambahan karena fungsi reguler ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu pembahasan yang dapat saya sampaikan tentang perpajakan 1 bab 4 ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.